anak yang kedua akan menikah dengan perempuan kembar yang pertama. Nah, kebetulan anak yang pertama itu namanya Qabil, ganteng gagah. Iklimah cantik putih mancung. Sementara adiknya kembaran yang kedua, Habil dan Labudda, itu tampak laki-laki yang tidak terlalu ganteng. Bahkan Labudda termasuk di bawah standar. Tetapi syariat harus dijalankan, bahwa Qabil harus menikah dengan Labudda dan Habil harus menikah dengan Iklimah. Kalau antum milih calon istri cantik, lalu dibatalkan diganti dengan calon istri yang hitam, pendek, keriting, jerawatan, kira-kira mau apa enggak? Mas? Mau apa enggak? Maka Qabil tidak mau. Kata Qabil, wahai ayahanda, kalau saya yang ganteng gagah kok berdampingan dengan adik saya Labudda yang jelek, kok yo kelihatannya ndak kurang sinkron lah kira-kira. Harusnya ganteng yo istrinya cantik, kan kira-kira begitu. Maka Qabil mengajukan petisi untuk menolak. Justru Qabil mengajukan permintaannya sendiri agar dinikahkan dengan kembarannya sendiri, yang Qabilnya ganteng, Iklimahnya cantik jelita. Itu baru sepadan, daripada Qabil harus menikah dengan Labudda yang buruk rupa, tentu tidak sepadan, atau bahasa kerennya itu enggak sekufu. Walaupun saya tidak tahu sekufu itu apa, yang menyangkut urusan wajah, kan juga tidak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, "Watslu alaihim," ya Muhammad, bacakan kepada umatmu naba'a bani Adam, tentang anak keturunan Adam, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, idz qarraba qurbanan. Maka oleh Allah diberikanlah ujian Qabil dan Habil ini dengan ujian kurban. Mereka diminta untuk berkurban sebagai bentuk wujud dari mahabbah, sebagai bentuk dari wujud ketakwaan dia kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira-kira yang punya komitmen yang paling tinggi untuk taat kepada Allah di antara Qabil dan Habil? Maka ketika diperintahkan untuk berkurban, maka Qabil yang dia punya kebun, diambillah buah-buahan yang sudah sangat matang, yang tidak lama lagi buah itu akan berubah menjadi busuk. Sementara Habil yang peternak, dia carikan domba yang gemuk, kulitnya yang cemerlang, yang bagus, itu dipersembahkan oleh Habil. Maka singkat cerita, di dalam kisah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, ada cahaya yang menyambar kurbannya Habil, domba yang gemuk, kulitnya yang bagus, itu disambar oleh cahaya. Itu menunjukkan bahwa yang diterima kurbannya adalah Habil. Kalau yang kurbannya Habil yang diterima, maka syariat tetap berjalan. Berarti yang berhak untuk menikah dengan Iklimah itu adalah Habil, dan Qabil tetap menikah dengan Labudda. Walaupun kisah berikutnya itu panjang lebar, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa kurban itu ternyata wujud dari mahabbah. Ibnu Katsir mengatakan, al-ibadatu kamalul mahabbati wal khudu'i wal khauf. Yang disebut dengan ibadah itu adalah kesempurnaan cinta. Nah, itu adalah ibadah. Nah, kesempurnaan cinta itu hanya bisa diuji dengan cara orang berkurban. Tidak cukup dengan mengatakan aku I love you, falling in love. Tidak cukup. Ibu-ibu yang di belakang, suami jenengan ada di sini enggak? Hah? Ada? Ya. Ada. Saya tanya jenengan, suami jenengan cinta sama jenengan apa enggak? Hah? Cinta apa enggak? Apa bukti yang menunjukkan bahwa suami jenengan cinta?
Saya bertanya, berapa kali dalam satu hari suami jenengan mengatakan I love you? Gak pernah. Lah ini problem ini, takrirnya ndak ada. Jadi kamalul mahabbah itu mengawinkan dua problem. Mengawinkan dua. Satu namanya takrir, diungkapkan. Kenapa ndak pernah mengungkapkan cinta kepada istri? Antum berapa kali sehari mengungkapkan cinta? Lah harus dirubah, katanya pencinta surga. Ibadah itu kamalul mahabbah. Mahabbah itu ada wujud ikrarnya. Kira-kira mulai nanti malam bisa enggak? Sebelum tidur minimal sekali diungkapkan. Sayang. Bisa enggak kira-kira? Mulai nanti malam. Dalam rangka untuk menunjukkan kamalul mahabbah. Lalu yang kedua, setelah di situ ada ikrar, ada takrir sebagai wujud dari kamalul mahabbah, maka yang kedua tidak usah diungkapkan. Apa itu pengorbanan? Mas, sebagai wujud rasa cinta kepada istri, apa yang jenengan sudah korbankan untuk istri? Berapa? Jangan-jangan jenengan tidak berkorban, tapi lebih banyak mengambil. Ibu-ibu sudah berkorban apa untuk suami? Untuk mengungkapkan kamalul mahabbah. Apa kira-kira? Korban perasaan. Itu apa? Jadi itu korban. Dan korban itu ada konkretnya. Sehingga karena korbannya Habil itu yang diterima oleh Allah, dipilihkan dari binatang ternak yang gemuk, yang kulitnya bagus, maka diterimalah kurbannya Habil, dan Habil yang berhak untuk menikah dengan Iklimah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, drama kurban ini terjadi lagi di zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang masyhur kita pahami bersama di dalam surah As-Saffat ayat 100. Ya, dimulai dari ayat 100 sampai nanti salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minina sampai 111. Itu peristiwa kurban yang kedua, yaitu yang terjadi antara Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim itu punya seorang istri namanya Sarah. Hiduplah mereka di negeri Mesir. Negeri Mesir pada saat itu di bawah pemerintahan Fir'aun. Nah, ketika Fir'aun mengetahui ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita, akhlaknya bagus, yang namanya Sarah, maka dipanggillah dia ke kerajaan. Digodalah oleh Fir'aun agar Sarah berpaling dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian dia mau untuk menjadi istrinya Fir'aun. Apa tawarannya? Hai Sarah, kalau kamu mau menikah dengan saya akan berikan seluruh harta kekayaan saya di negeri Mesir. Berapa kamu minta? Semuanya saya kasih. Coba bayangkan. Dalam rangka untuk menundukkan hatinya Sarah. Kira-kira Sarah mau apa enggak? Bu, ini ada tawaran dari cowok ganteng, tinggi, mancung, putih. Lalu ditawarkan per bulan 10 miliar. Kira-kira apa? Kira-kira goyah apa enggak? Hah? Jadi Sarah itu ditawari oleh Fir'aun dengan seluruh harta kekayaannya Fir'aun, asalkan dia mau tunduk jadi istrinya Fir'aun. Tapi apa kata Sarah? Tidak, saya hanya setia dengan Mas Ibrahim. Karena yang saya butuhkan itu bukan harta, yang saya butuhkan bukan jabatan, tetapi saya membutuhkan kehadiran sosok Mas Ibrahim yang memberikan ketenangan di dalam hati saya, yang menyebabkan saya memandang itu dalam keadaan yang luar biasa menyenangkan. Sehingga gagallah Fir'aun menggoda Sarah, sampai kemudian Fir'aun itu kurang ajar, mencolok Sarah. Lalu di dalam kisah itu disebutkan
kemudian Fir'aun tidak bisa menggerakkan badannya, entah karena kena apa, sampai kemudian dia merayu-rayu Sarah untuk memberikan maaf dan meminta kepada Tuhan yang disembah oleh Sarah agar Fir'aun dilepaskan dari kondisi badannya yang tidak bisa bergerak. Itu dilakukan sampai 2 kali. Jadi godaan itu sampai 2 kali. Dari saking penasarannya Fir'aun untuk menggoda Sarah. Tapi Sarah tetap bersikukuh, tetap setia kepada Mas Ibrahim. Walaupun Mas Ibrahim itu tidak punya kekuasaan, Mas Ibrahim tidak punya harta benda, tetapi setia tetap untuk Mas Ibrahim. Ini cocok. Jenengan bukan calon presiden kan? Nggak cocok jadi menteri kelihatannya. Nah ini cocok ini. Ini kesetiaan luar biasa. Sehingga Fir'aun kemudian mengangkat bendera. Dia tidak lagi bisa sanggup untuk menaklukkan hatinya Sarah. Semua perempuan di negeri Mesir bisa ditaklukkan oleh Fir'aun, kecuali ada 2 perempuan yang tidak bisa ditaklukkan. Yang pertama adalah Sarah, dan yang kedua adalah Hajar. Ada juga yang menyatakan bahwa Hajar itu adalah putrinya Fir'aun dari selir yang kesekian. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Hajar itu adalah perempuan yang juga diingini oleh Fir'aun, tetapi Fir'aun tidak mampu untuk menggodanya. Karena mereka hatinya tidak bisa bergeming kepada Fir'aun. Sehingga karena sebab itulah maka Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada Sarah untuk kita keluar dari negeri Mesir. Dan pada saat dimana Sarah dengan Ibrahim keluar dari negeri Mesir, diberikanlah hadiah. Hadiah sebagai bentuk takjubnya Fir'aun kepada Sarah, diberikanlah hadiah seorang pembantu yang bernama Hajar. Yang Hajar itu juga termasuk perempuan yang tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Dia perempuan yang suci. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarlah Ibrahim dari negeri Mesir menuju negeri Palestina. Tinggallah Nabi Ibrahim dan Sarah dan pembantunya Hajar di negeri Palestina. Disinilah terjadi bahwa setiap malam Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Salat tahajud, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Setiap malam Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah. Dan pada saat yang sama, ketika lirik Sarah mendengarkan setiap hari suaminya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, berikan aku keturunan, berikan aku keturunan, berikan aku keturunan. Tetapi Sarah ketika dia datang kepada para tabib meminta nasihat kepada mereka, semua tabib mengatakan, wahai Sarah, engkau tidak bisa ngasih keturunan untuk Ibrahim. Maka hancur hatinya Sarah, seorang istri yang kesetiaannya tanpa batas kepada Ibrahim, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Hancur hatinya Sarah sebagai seorang istri yang sangat setia kepada suaminya. Dia tidak bisa memberikan. Kalau Nabi Ibrahim minta susu, dia usahakan susu. Mau minta paha sapi panggang, itu dicarikan oleh Sarah. Tetapi minta keturunan tidak bisa. Sarah tidak punya kuasa untuk itu. Bahkan para tabib mengatakan Sarah tidak bisa ngasih keturunan untuk Ibrahim. Maka ada gejolak batin yang luar biasa hebat di dalam hatinya Sarah. Sampai puncaknya Sarah kemudian mengusulkan kepada suaminya agar Ibrahim menikah lagi. Wahai suamiku, aku tidak bisa kasih keturunan kepadamu. Dan setiap malam engkau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Semakin sering engkau berdoa, maka semakin sakit hatiku, karena aku tidak bisa kasih keturunan. Sudahlah wahai suamiku, ada jalan lain engkau punya keturunan. Menikahlah dengan perempuan yang kita kenal kesuciannya, kita kenal ketaatannya. Dia adalah Hajar, nikahilah Hajar. Siapa tahu dengan engkau menikahi Hajar, engkau bisa punya keturunan. Apa kata Ibrahim? Tidak, Sarah. Di dalam hatiku ini tidak ada perempuan lain kecuali Sarah. Luar biasa hebat. Padahal diminta loh itu. Coba, kalau bapak-bapak ini dikasih izin oleh istri, kira-kira berangkat apa enggak, Pak? Gaspol. Nggak ada izin aja lirik-lirik. Oh, Ibrahim tidak. Nggak ada perempuan lain di dalam hati saya kecuali engkau, wahai Sarah. Sehingga hari itu gagal Sarah membujuk Ibrahim.
Besoknya datang lagi dibujuk. Wahai suamiku, aku tidak bisa kasih engkau keturunan. Setiap malam engkau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Semakin sakit hati saya. Sudahlah, engkau nikah dengan Hajar. Dia perempuan yang solehah. Aku ridho. Tapi apa? Kata Ibrahim, sekali lagi Ibrahim mengatakan, tidak Sarah. Karena di dalam hatiku ini tidak ada perempuan lain kecuali engkau. Sampai 3 kali Sarah itu membujuk Ibrahim untuk mau menikah dengan Hajar. Sampai kemudian datanglah perintah Allah. Kemudian Nabiullah Ibrahim menyetujui. Dan singkat cerita menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Dan apa yang dikatakan oleh Sarah ternyata benar. Tidak lama kemudian Hajar hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki di usia Nabi Ibrahim yang sudah 96, ada yang mengatakan 93 tahun. 93 menikah, mungkin sekitar 90. 4 tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki. Senang apa enggak? Penantian yang lama. Penantian yang lama. Maka Ibrahim senangnya luar biasa dengan kelahiran Ismail. Maka setiap hari pagi, siang, sore yang ditengok Hajar, yang ditimang-timang Ismail. Pagi, siang, sore yang ditengok Hajar, yang ditimang-timang Ismail. Pagi, siang, sore yang ditengok Hajar, yang ditimang-timang Ismail. Apa yang terjadi dengan Sarah? Loh, kok ngene? Lah kok begini? Lama-lama saya yang gak kuat. Akhirnya Sarah tidak bisa lagi menahan kecemburuannya kepada Hajar dan putranya Ismail. Kemudian Sarah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kalau begini terus saya yang gak kuat. Sudah begini saja, biar hubungan saya dengan baik, hubungan saya dengan Hajar baik, dengan Ismail sudah juga baik. Tolong engkau bawa Sarah ini dan putramu Ismail, bawa ke tempat yang saya tidak bisa melihatnya. Nah, satu. Yang kedua, ke tempat yang tidak ada orang melihat lalu membawa cerita dia kepada saya. Berarti di mana ini? Tempat yang saya nggak bisa melihatnya, tempat yang tidak ada orang membawa cerita dia kepada saya. Kan berat ini syaratnya. Maka ibu-ibu, kalau suaminya pengen lagi, boleh mas, tapi taruh istrimu yang kedua di tempat yang saya nggak bisa lihat dan di tempat yang saya tidak bisa mendengar beritanya. Berarti di mana itu? Loh, sekarang di Amerika kejadian tadi pagi itu juga nyampe ke Indonesia. Berarti di mana kira-kira? Kalau nggak kutub selatan, kutub utara. Maka Nabi Ibrahim atas hidayah Allah membawa Hajar dan putranya Ismail ke sebuah daerah yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan anak-anak keturunanku biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman. Jadi ini tempat-tempat yang gersang. Ini tempat-tempat yang tidak ada kehidupan. Karena ghairu dzi zar'in, tidak ada tumbuhan, tidak ada lumut, tidak ada binatang, tidak ada burung, tidak ada kehidupan. Maka tidak mungkin Sarah berjalan ke tempat ini, dan tidak mungkin ada kafilah datang akan mampir ke tempat ini lalu membawa ceritanya kepada Hajar, kepada Sarah. Disitulah Ismail ditempatkan dan ibundanya Hajar liyuqimus shalah, untuk mendapatkan pendidikan khusus. Apa itu? Liyuqimus shalah, mencerdaskan hatinya, mencerdaskan otaknya untuk menangkap isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala. Itulah liyuqimus shalah. Jadi ditempatkan di tempat yang sepi seperti ini, bukan tanpa tujuan. Liyuqimus shalah, untuk ditempa kecerdasan hati, kecerdasan akalnya, menangkap isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhum minats tsamarat. Lalu Ibrahim berdoa, ya Allah, berikanlah rezeki, harta kepada Ismail, kepada Hajar. Cukupi sayur mayurnya, cukupi makanan minumnya.
waj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah, jadikan hati semua manusia rindu untuk pergi ke tempat ini. Jadi walaupun di situ tidak ada orang, tempat yang sepi, doanya Ibrahim, mudah-mudahan semua orang rindu kepada Ismail, rindu kepada Hajar. Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyuqimus shalah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika tumbuh menjadi anak yang mulai bisa menggunakan akalnya. Ya kira-kira 5 tahun 7 tahun lah. 5 tahun 7 tahun. Ketika tumbuh, pendidikan liyuqimus shalahnya itu udah masuk, maka Ibrahim datang kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hei Ismail, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi, aku disuruh untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nah, kan kira-kira begitu, gimana pendapatmu? Jadi di sini ada dialog antara Ibrahim dengan putranya. Karena ini menyangkut nasib ibu Ismail, karena menyangkut masa depan Ismail, karena ini menyangkut hidup matinya Ismail, maka Ibrahim berdialog. Fandur madza tara. Undur itu artinya teliti, berpikir yang rinci, berpikir yang seksama. Fandur madza tara. Munadharah. Kan sering kau mendengar munadharah. Undur itu melakukan analisis. Fandur madza tara. Silahkan engkau pertimbangkan sematang-matang, sedetail-detailnya. Gimana pendapatmu? Lalu apa kata Nabiullah Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar. Silahkan engkau kerjakan wahai ayahandaku. Kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku orang-orang yang sabar. Ini kan hasil liyuqimus shalah. Jadi kalau tidak ada proses liyuqimus shalah, kan tidak mungkin. Coba jenengan tanya putra jenengan yang umur 7 tahun. Le, aku diperintah Gusti Allah. Tidak usah pakai bahasa menyembelih. Aku diperintah oleh Gusti Allah bawa ke Grojogan Sewu. Le, aku diperintah Gusti Allah untuk ninggalkan kamu sendirian di sini. Gimana? Kamu ridho apa enggak? Kira-kira gimana? Stres, Pak. Tegel. Liyuqimus shalah. Maka liyuqimus shalah itu sesungguhnya adalah untuk mencerdaskan hati dan pikiran, menangkap isyarat-isyarat Allah. Wujudnya takbir dalam salat itu. Tetapi tidak hanya sekedar takbir sampai salam, tetapi bagaimana melembutkan hatinya, mencerdaskan akalnya untuk menangkap isyarat-isyarat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ada pada Ismail alaihissalam. Sehingga ketika ayahandanya Ibrahim menceritakan bahwa ada perintah Allah untuk menyembelihnya, maka tanpa proses berpikir yang panjang, jadi tanpa ada proses walaupun fandur, disuruh mikir yang panjang, disuruh mikir yang mendalam, tetapi kan suratul istijabah. Ismail suratul istijabah, kecepatan untuk merespon. Karena itu datangnya dari Allah. Tidak pakai lau kada wa kada, tidak pakai begitu. Tetapi ya abatif'al, wahai ayahanda, silahkan engkau lakukan matu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hebat. Kalau menggunakan proses berpikir, maka Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan akhlak itu gharizah. Jadi refleks kebaikan. Kalau melalui proses berpikir, kata Imam Al-Ghazali, itu bukan akhlak. Yang disebut akhlak itu refleks. Ada pengemis minta, langsung masuk kantong, keluarkan kasih. Nah, itu namanya akhlak. Tapi nek masih dipilah-pilah begitu, ya itu bukan akhlak. Jadi refleks, kebaikan itu refleks. Kalau sudah melalui proses berpikir, kata Imam Al-Ghazali, itu bukan lagi akhlak. Nah, sebagaimana Ismail diberikan kesempatan oleh Ibrahim berpikir yang panjang. Ibrahim tidak terburu-buru, tetapi Ismail suratul istijabah karena kekuatan basirah, kecerdasan hati, kecerdasan akal, menangkap isyarat-isyarat Allah. Maka tanpa proses berpikir yang panjang, ya abati fa'al ma tu'mar, silahkan engkau laksanakan
wahai ayahanda, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kan luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Saat itu Ismail sudah dibaringkan, lalu diletakkanlah pisau itu di atas lehernya. Sudah siap. Maka iblis datang menghubungi Ismail. Hei Ismail, itu darah dagingmu. Kamu itu orang tua yang tega kepada anak. Itu darah dagingmu, jangan kamu lakukan. Tetapi Ibrahim sadar betul, ini adalah ujian tauhid yang terbesar setelah ujian tauhid yang pertama. Ketika dulu Ibrahim itu gelisah secara batin, siapa Tuhan yang mau saya sembah? Maka ketika malam hari melihat bintang, Ibrahim mengatakan, ini Tuhan saya. Tapi bintang pun kalah terang dengan bulan. Maka Ibrahim mengatakan, bulan ini Tuhan saya. Cahayanya jauh lebih terang dibandingkan dengan bintang. Tetapi ketika terbit fajar, matahari muncul, bintang pun cahayanya hilang. Maka Ibrahim mengatakan, aku tidak senang dengan Tuhan yang hilang. Maka inilah matahari Tuhan saya, cahayanya menyeluruh alam semesta. Ini Tuhan saya. Tetapi matahari di sore hari pun hilang. Maka Ibrahim mengatakan, la uhibbul afilin, aku tidak senang sama Tuhan yang hilang. Sehingga kesimpulan akhir di dalam proses pencarian itu, Ibrahim mengatakan apa? Ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Jadi Ibrahim meneguhkan, ya Allah, ya Tuhan yang menciptakan langit yang bumi dan bumi, Engkau yang pantas aku sembah. Engkau yang pantas aku sembah. Dan saya bukan termasuk yang mensekutukan Engkau dengan siapapun. Maka sering orang mengatakan agamanya Nabi Ibrahim itu agama Hanif, agama Hanifah, yang kemudian intisari ajarannya itu sama dengan ajaran Islam. Maka di sini ujian keimanan selesai. Bagaimana Ibrahim menggunakan kekuatan rasional, menggunakan kekuatan hati nurani untuk mencari Tuhan. Kan belum muncul sahifah, belum turun. Sahifah belum turun. Tetapi Ibrahim ingin menyampaikan kepada kita bahwa orang yang berpikir secara murni, hidayah bisa masuk. Orang yang berpikir secara jujur, hidayah bisa masuk. Kadang-kadang orang tidak perlu dijejali dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, tetapi dikenalkanlah kepada akalnya itu, akal rasional yang murni yang namanya aklus salim. Karena di dalam aklus salim itu ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah yang paling rendah itu, kalau kita baca kitab Tafsirul Quranil Azim Ibnu Katsir, itu yang pertama adalah al-his, ihdinas siratal mustaqim. Maka hidayah level yang paling rendah namanya al-his. Al-his itu rasa. Mas, jenengan deh aktivis muslim, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di sini ngobrol bercengkrama. Tiba-tiba ada gadis naik sepeda motor jatuh di depan situ. Sekwilda bupati buka paha tinggi-tinggi, wilayah dadanya kebuka, jatuh di situ. Mohon maaf, kira-kira apa yang jenengan akan lakukan? Mas, halo. Kira-kira jenengan mau ngapain? Kan menolong. Oh, panggil ambulan apa menolong? Berarti jenengan masuk dulu ke belakang, kan? Panggil ambulan. Atau langsung menolong? Langsung menolong. Pertanyaan saya, perlukah untuk menolong perempuan yang jatuh itu untuk membuka dulu ayat Quran? Itu dalilnya Quran surat apa, ayat berapa? Perlukah kita membuka Sahih Bukhari? Kira-kira itu hadis yang keberapa? Bahwa kalau ada orang naik sepeda motor jatuh, itu harus ditolong. Lalu apa dasar antum bisa langsung menolong orang itu? Apa dasarnya? Dasarnya itu al-his, rasa. Sehingga rasa pada level-level tertentu, tanpa hidayah Quran dan hadis, dia bisa mengenal kebaikan, dia bisa berbuat baik menggunakan rasa. Tetapi rasa tidak 100% bisa mendekatkan pada sumber kebaikan. Apa contohnya?
orang merokok. Mohon maaf, merokok itu pakai rasa atau pakai akal? Ada yang merokok nggak di sini? Wah, ini repot nih ini. Ngobrol dengan saya tanya jenengan, rokok, orang merokok itu pakai rasa atau pakai akal? Rasa. Rasa. Pakai rasa. Sepanjang rokok itu enak, orang tetap akan merokok. Rokok itu pakai rasa. Maka hidayah yang kedua di atasnya lagi, level hidayah di atasnya lagi, namanya al-aqlus salim. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Hidayah itu bisa masuk dengan menggunakan aqlus salim. Maka para ahli kalam menciptakan ilmu namanya ilmu mantik, ya tahu? Untuk melayani logiknya Aristoteles di Yunani. Jadi Aristoteles kan menulis buku. Salah satu produk dari buku itu adalah logika. Nah, maka kalangan ulama kalam menciptakan ilmu namanya ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini mengenal Allah dengan menggunakan aqlus salim, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada orang yang merokok tadi. Jadi kenapa kalau jenengan lihat bungkus rokok, maka di situ akan tertera gambar orang merokok akan menyebabkan penyakit jantung, kanker. Itu kan penyakit-penyakit yang menakutkan. Bahkan dikasih gambar foto orang bolong tenggorokannya. Pertanyaan saya, perokok menurun apa enggak? Enggak. Karena salah pendekatan. Yang ditulis di bungkus rokok itu pendekatan akal. Berdasarkan penelitian dokter, orang yang merokok bisa kena jantung, kanker, terus bisa bolong ini dan macam. Itu pendekatan akal. Mereka lupa bahwa para perokok itu menggunakan pendekatan apa? Rasa. Jadi nggak connect. Seng satunya ngerokok pakai rasa, seng dokternya menjelaskan pakai akal. Lah orang merokok nggak pakai akal kok. Orang merokok itu akalnya hilang. Yang muncul apa? Rasa. Sehingga kalau mau perokok itu berhenti, maka hilangkan rasa nikmat pada rokok. Jadi kalau ibu-ibu itu punya saudara kok merokok, itu gampang. Cari saja buah mahoni. Tahu buah mahoni? Yang putih itu, ditumbuk, nanti kasih di filternya itu. Semuanya satu bungkus itu. Nanti kalau bapaknya atau saudara laki-lakinya merokok, dia mau merokok, kok pahit ya? Pasti dibuang. Ngambil lagi, pahit lagi, dibuang. Berhenti, Pak. Lah repotnya terus main catur ke tetangga. Lah di tetangga, lo kok metodenya enak, lo kok di rumah enggak? Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, jadi hidayah itu bisa masuk lewat apa? Kekuatan akal. Nah, hidayah level yang tertinggi namanya Al-Quranul Karim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kekuatan tauhid Ibrahim itu diperoleh dengan mengerahkan kekuatan akal dan kekuatan rasa. Itu pengenalan tauhid yang paling hebat. Beda dengan kita-kita yang sejak lahir memang sudah Islam. Akan berbeda halnya dengan ketika sudah dewasa baru bertemu dengan Islam. Seperti Ustadz Yahya Waloni. Itu berbeda. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketauhidan Ibrahim ini diuji pada level yang lebih tinggi lagi ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ini ketauhidan yang paling hebat. Jadi di situ ada confuse. Apa yang saya bilang confuse? Satu sisi dia anak saya cinta kepada anak saya. Di sisi yang lain di situ ada perintah Allah. Ini kan dilema. Jadi orang filsafat mengatakan ini namanya dilema tauhid. Satu sisi kita harus menegakkan tauhid, tapi di sisi yang lain ada sisi kemanusiaan karena hubungan kekerabatan, karena hubungan keluarga yang kadang-kadang menghalangi kita untuk menegakkan tauhid. Sehingga di dalam
ujian Ibrahim dengan Ismail, faktanya mengatakan bahwa Ibrahim berhasil. Shadaqta ru'ya. Walaupun iblis datang menggoda, luar biasa, tapi semua nggak ada yang diindahkan oleh Ibrahim, karena ini tauhid, ini perintah Allah, bukan semata-mata cinta seorang Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ini perintah Allah, maka perintah Allah harus ditegakkan lebih tinggi dibandingkan kecintaan kepada istri, dibandingkan kecintaan kepada anak. Dan terlentangkan Ismail, sudah ditaruh pedang di atas lehernya. Kepasrahan falamma aslama, kepasrahan Ibrahim, kepasrahan Ismail menyebabkan Allah kemudian mengatakan qad shaddaqtar ru'yah. Hei Ibrahim, engkau sudah berhasil melaksanakan tugas dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Maka digantilah Ismail itu dengan domba yang besar. Ada cerita Israiliyat mengatakan bahwa domba yang disembelih oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah domba yang dulu dikorbankan oleh Habil. Tetapi tidak ada hadis Nabi. Cerita Israiliyat. Dipercayai jangan, tidak dipercayai jangan. Itu kata Rasulullah. Ya, cerita Israiliyat itu dipercaya jangan, tidak dipercaya jangan. Yes, itu dianggap apa istilah ini gitu itu. Hah? Ya kira-kira begitu. Cerita Israiliyat itu kan unik-unik. Kalau untuk mendongeng itu cerita Israiliyat paling enak itu. Tapi yang bahaya terus dipercayai. Lah itu menyalahi hadis Nabi. Karena ini orang dewasa, ya saya sampaikan ceritanya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dan akhirnya risalah yang terjadi antara Ibrahim dengan Ismail itu diabadikan menjadi syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ternyata di situ tidak hanya urusan syariat, tidak hanya urusan orang tua mendidik anak, tidak hanya urusan anak merespon perintah orang tua, tetapi di situ juga ada kepedulian sosial. Kepedulian sosial untuk melahirkan kamalul mahabbah, itu wujudnya adalah kecintaan kepada manusia yang lainnya. Nah, disitulah letaknya Bapak Ibu sekalian. Itu artinya kalau kita menghayati betul-betul apa yang terjadi, kurban di zamannya Nabi Adam, kurban di zamannya Nabi Ibrahim, maka itu tentang seorang bapak dan seorang istri yang luar biasa hebat. Itu tentang seorang anak yang begitu hebat. Itu juga tentang amal sosial, bahwa setiap orang itu diuji kecintaannya kepada Allah dalam bentuk dia membahagiakan orang yang lainnya. Dalam spesifik Idul Kurban, menyembelih kurban. Thuluthun, sepertiga untuk ahli kurban, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk sedekah. Fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tar. Makanlah sebagian dari hewan kurban, lalu bagikanlah secara merata kepada orang mampu di antara kalian dan orang yang tidak mampu di antara kalian. Itulah kurban. Itulah wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya bisa menjadi seperti Ibrahim, yang selalu mengajak putranya berdialog dan selalu meminta putranya untuk berpikir ketika dia akan diperintah untuk melakukan dan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Mudah-mudahan ibu-ibu juga seperti Sarah. Seperti Sarah nopo Hajar. Enaknya seperti Sarah nopo Hajar. Sehingga para ulama mengambil istimbat bahwa laki-laki itu boleh minta izin menikah lagi kalau istrinya tidak memberi keturunan. Tapi udah punya anak semua ini. Kalau udah punya anak nggak usah izin. Udah istiqomah itu aja. Hah? Maksudnya nggak usah izin langsung. Oh. Wah, tafsirnya terlalu melompat nih ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu saya kira yang bisa kami sampaikan. Jadi ada banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satu yang belum saya ungkapkan itu adalah
suami istri yang susah punya keturunan bisa belajar kepada Ibrahim, tapi juga bisa belajar kepada Nabi Zakaria, tapi juga bisa belajar kepada istrinya Imran. Tiga-tiganya sulit punya keturunan, tiga-tiganya divonis mandul oleh tabib, tetapi faktanya tiga-tiganya bisa punya keturunan. Kalau Nabi Zakaria, dia berdoa dengan sabar kepada Allah, makan makanan yang sehat, periksa ke dokter. Kalau Nabi Ibrahim nikah dengan perawan yang lebih muda, lalu punya keturunan. Kalau Hannah dengan cara bernadar, kalau saya nanti punya anak, saya akan serahkan ke Baitul Maqdis. Kira-kira jenengan kalau punya keturunan enak niru yang mana? Zakaria, Ibrahim, opo Imran? Ibrahim. Wes nek bapak-bapak wes dari sonone wes Ibrahim. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanggapan pertanyaan kami persilakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak.